Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukriyadi. Saya dari kelompok 5 akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan. Pada kali ini pertumbuhan ekonomi, ada beberapa pendapat yang menerangkan tentang pertumbuhan ekonomi, yakni menurut Profesor Simon Kasnet adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Di sini ada juga pendapat MP Todaro mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap di mana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. Di dalam pendapat MP Todaro, di sini terdapat tiga aspek yang menjadi titik tekan dari pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses. Yang kedua, B, terjadinya peningkatan output, pengeluaran per kapita masyarakat, dan yang terakhir, C, terjadi dalam jangka panjang. Baik, adapun penjelasan dari masing-masing aspek tersebut, yaitu aspek yang pertama yang mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu kondisi ekonomi pada suatu saat. Di sini dapat dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai suatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Dan dalam aspek kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama sisi output total (GDP) dan yang kedua adalah sisi jumlah penduduk. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap haruslah dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. Dan aspek yang terakhir, yang ketiga, yaitu dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama 1-2 tahun yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila kenaikan output per kapita berada dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa sampai 10, 20, atau 50 tahun. Bahkan lebih lama dari itu. Tentu saja dalam proses tersebut dapat terjadi pada tahun-tahun tertentu. Output per kapita merosot, misalnya dikarenakan gagal panen. Namun apabila selama jangka waktu yang cukup panjang, output per kapita akan menunjukkan kecenderungan yang jelas mengalami kenaikan, maka dapat dikatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu pembangunan. Selanjutnya yaitu materi tentang yang B, yaitu pembangunan. Fokus pada definisi pembangunan, para ahli mendefinisikan sebagai transformasi ekonomi atau perubahan ekonomi, perpindahan ekonomi, sosial, dan budaya secara terukur dan terencana adalah kebijakan dan strategi menuju arah yang telah ditentukan. Definisi tersebut sebelumnya juga pernah dijelaskan oleh Alexander pada tahun 1994
bahwa development merupakan sebuah proses berubah yang meliputi keseluruhan sistem, baik sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, maupun pendidikan dan teknologi, serta kelembagaan dan budaya. Sehingga berdasarkan kedua definisi tersebut, pembangunan pada prinsipnya adalah keseluruhan proses perubahan yang dilakukan melalui usaha yang disusun secara terencana. Jadi di sini maksudnya itu adalah prinsip keseluruhan proses perubahan itu harus memiliki usaha yang disusun secara terencana. Dengan demikian dapat disintesiskan bahwa sebuah proses pembangunan akan terjadi di seluruh lapisan dan aspek kehidupan bermasyarakat, baik ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sosial, serta berlangsung dalam skala makro maupun mikro, karena hal tersebut telah disusun sebelumnya secara sadar dan strategis oleh pemangku kebijakan. Jadi cuman itu dari materi yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Sukriyadi yang B, yaitu sejarah pemikiran ekonomi aliran historis. Pada abad ke-19 merupakan masa keemasan bagi lahirnya ide-ide baru, gerakan intelektual, di mana manusia mulai menyadari kemampuannya untuk merubah keadaan alam dalam segala aspeknya. Kesadaran ini pertama kali dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny pada tahun 1979 sampai 1861 melalui tulisannya yang berjudul Von Beruf unserer Gesetzbuch und Rechtswissenschaft, yaitu tentang pekerjaan pada zaman kita di bidang perundang-undangan dan ilmu hukum. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu pengaruh Montesquieu dalam bukunya pernah mengemukakan adanya hubungan antara jiwa bangsa dengan hukumnya. Kedua, pengaruh dalam nasionalisme yang muncul pada abad ke-19. Di samping itu, munculnya aliran ini merupakan reaksi langsung dari pendapat Thibaut yang menghendaki adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum Perancis atau biasa disebut Kode Napoleon. Namun perkembangan yang menyulut kemudian di kodifikasi hukum Jerman adalah setelah Perancis meninggalkan kodifikasi hukum di negara Jerman. Maka muncullah aliran atau pemikiran setara Savigny mengemukakan bahwa hukum itu tak perlu diadakan kodifikasi, karena apa yang menjadi isinya dari dasar hukum itu ditentukan oleh masa ke masa. Lalu yang kedua itu sudut pandang empiris atau historis dari pertumbuhan. Teori pertumbuhan ini pernah juga dipaparkan dalam aliran klasik, namun berbeda dengan pandangan empiris atau yang ditinjau dari perjalanan manusia itu sendiri. Maksudnya yaitu bahwa ditinjau dari sudut pandang empiris, sebuah pertumbuhan terjadi secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai proses perubahan situasi ekonomi suatu negara yang bergerak secara berkelanjutan serta menuju output dan income yang lebih baik. Sehingga dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri minimal dapat menunjukkan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan sebuah negara serta masyarakatnya. Konsep ini mulanya berkembang di negara Jerman oleh beberapa tokoh seperti Friedrich List, Walt Whitman, Rostow, Karl Bucher, Werner Sombart, dan Hildebrand yang membangun teori-teori berdasarkan pengalaman empiris, sehingga keberadaan teori ini dapat diperuntukkan untuk memprediksi serta menyusun kebijakan guna menghadapi pasar yang lebih efektif. Saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai tokoh dan pemikiran aliran historis.
Tokoh pertama yaitu ada Friedrich List. List merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman. List juga dikenal sebagai salah satu ahli ekonomi perdagangan. List memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan teori-teori ekonomi saat ini. List memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan bergantung pada bagaimana cara produksi dan pencaharian masyarakatnya. Sehingga berdasarkan konsep tersebut, List membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan tingkatan-tingkatan yang disebut dengan teori tangga, yaitu pada tahap pertama, masa berburu dan mengembara. Menurut List, pada tahap ini manusia akan memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu serta mengembara, di mana para lelaki akan berusaha memburu hewan-hewan liar, sedangkan para perempuan mencari sayuran dan umbi-umbian. Selanjutnya, pada tahap kedua yaitu masa beternak dan bertani. Pada tahap kedua ini, manusia tidak lagi mengembara, namun telah menetap di suatu lokasi atau wilayah tertentu. Mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara beternak dan bertani. Hewan buruan yang dulunya hanya sebagai hewan buruan, namun pada tahap ini mereka sudah mulai dipelihara atau beternak hewan buruannya tersebut. Sedangkan para perempuan yang dulunya hanya mengambil sayuran dan umbi-umbian, pada tahap ini mereka sudah mulai bercocok tanam. Selanjutnya tahap ketiga yaitu masa bertani dan kerajinan. Pada tahap ketiga ini, perkembangan manusia mencapai fase melakukan kegiatan kerajinan. Beberapa kerajinan hasil manusia saat ini meliputi pertukangan dan pandai besi. Meskipun hal tersebut sebenarnya hanya sebagai selingan dalam kegiatan bertani. Tahap keempat yaitu masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Masa ini telah terdapat pabrik yang didirikan, sehingga aktivitas industri dan perniagaan mulai berkembang. Dengan berkembangnya teknologi dan sarana transportasi, berkembang pula kegiatan perdagangan bukan hanya skala lokal, tapi masuk skala nasional dan internasional. Selanjutnya ada tokoh kedua yaitu Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand ini merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman juga. Pemikiran ekonominya kritis terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi klasik, terutama pemikiran David Ricardo. Dalam pemikirannya, dia menetapkan hukum pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu linear, bukan siklus. Hildebrand mendukung teori sosialis atas dasar agama, moral dasar, dan kepercayaan tentang efek negatif pembangunan terhadap perilaku ekonomi. Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi tidak dilihat dari tingkat produksi atau konsumsinya, namun ditinjau dari distribusinya. Oleh sebab itu, dia membagi evolusi perekonomian masyarakat menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada tukar-menukar secara in natura atau barter, yang kedua yaitu menukar dengan menggunakan uang, yang ketiga yaitu tukar-menukar dalam dilakukan secara kredit. Dari ketiga tingkatan tersebut, Arthur Sommer berpendapat bahwa visi Hildebrand tentang masyarakat maju dari barter ke pertukaran moneter sebelum mencapai sintesis tertinggi dalam ekonomi kredit dimaksudkan sebagai manifesto anti-komunis. Namun, Hildebrand dianggap gagal dalam mengembangkan sistem ekonomi yang koheren. Hal tersebut disebabkan beberapa penelitiannya berdasarkan monografi sejarah yang bersifat deskriptif tentang masalah-masalah ekonomi. Namun karyanya tersebut tidak disusun dalam bentuk kerangka acuan yang terpadu. Oleh sebab itu, karya-karya penelitian sejarah Hildebrand dinilai tidak berarti dalam perkembangan ilmu ekonomi, namun lebih bernilai jika ditinjau dari bidang sosiologi. Tokoh selanjutnya adalah Karl Bucher. Karl Bucher merupakan seorang ekonom, ahli statistik, sejarawan, dan sosiolog. Teori tahapannya yang terkenal mengklaim untuk mendirikan hukum yang mengatur perkembangan ekonomi Eropa Barat dan Tengah dari zaman kuno hingga zaman modern. Menurut Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, rumah tangga tertutup. Masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. Pada masa ini, keluarga mereka masih sangat sederhana. Oleh karena itu, kehidupan masih bersifat tertutup dan belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok. Kedua, rumah tangga kota. Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kelompok atau desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga timbul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan.
Ketiga, rumah tangga bangsa atau nasional. Sesuai perkembangan zaman, pertukaran yang terjadi di satu kota sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Kadang-kadang suatu kota tidak dapat menghasilkan satu jenis barang dan barang tersebut harus didatangkan dari kota lain, sehingga terjadilah kegiatan perdagangan antar kota. Yang keempat, rumah tangga dunia. Pada masa ini, pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas-batas negara karena antar negara ternyata saling membutuhkan. Perdagangan antar negara juga didukung dengan kemajuan iptek yang memudahkan manusia berhubungan dengan negara lain. Tokoh yang keempat adalah Walt Whitman Rostow. Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan yang pertama, perubahan orientasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi ke dalam menjadi berorientasi keluar. Yang kedua, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu kesadaran untuk membina keluarga kecil. Yang ketiga, perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif. Yang keempat, perubahan sikap hidup dari adat istiadat dan keluarga menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, perubahan pandangan masyarakat yang awal ditentukan oleh keadaan alam menjadi berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alam untuk kemajuan. Berikut penjelasan tentang tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional atau the traditional society. Masyarakat yang masih menggunakan cara berproduksi tradisional atau dapat dikatakan relatif primitif dan cara hidup yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai pemikiran yang tidak rasional dan kebiasaan yang sudah turun-temurun. Ciri-cirinya adalah yang pertama, fungsi produksi terbatas, cara produksi masih primitif. 2. Tingkat produktivitas masyarakat rendah. 3. Masih bertumpu pada sektor pertanian. 4. Struktur sosial yang hierarkis. 5. Kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah. Yang kedua, tahap prasyarat tinggal landas atau the precondition for take off. Tahap ini merupakan masa transisi masyarakat dalam mempersiapkan diri guna mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Ciri-ciri tahapan ini meliputi yang pertama, adanya perubahan dalam sistem politik, 2. Perubahan struktur sosial, 3. Perubahan nilai-nilai masyarakat, dan 4. Perubahan struktur kegiatan ekonomi. Yang ketiga, tahap tinggal landas atau the take off. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi, kemajuan pesat dalam inovasi serta terbukanya pasar-pasar baru. Adapun ciri-ciri utama negara yang mencapai tahap tinggal landas meliputi 1. Kenaikan investasi yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari PNB. 2. Tercapainya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang dapat menciptakan perkembangan di sektor modern dan potensi ekonomi eksternal yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi. 3. Berkembangnya satu atau beberapa sektor industri pemimpin dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan atau the drive to maturity. Pada tahap ini, kondisi masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern hampir dalam semua kegiatan produksi dan kekayaan alam. Sektor pemimpin baru akan bermunculan menggantikan sektor pemimpin yang mengalami kemunduran. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi atau the age on high mass consumption. Dalam tahap ini, perhatian masyarakat menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan pada masalah produksi. Adapun tujuan masyarakat yang ingin dicapai pada tahap ini yaitu yang pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan berakibatkan penjajahan terhadap negara lain. Yang kedua, menciptakan negara kesejahteraan dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang telah merata melalui sistem pajak progresif. Dan yang ketiga, meningkatnya konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok yang menjadi konsumsi terhadap barang tahan lama dan barang-barang mewah. Sekian dari saya.